Pengen gue ceburin tau gak rasanya ke Sungai Amazon. Apaan sih? Bisa serius gak sih? Kalau gue serius yang ada ntar aja malah makin stres. Jangan serius banget hidupnya. Tapi gue masih penasaran deh. Yang masih jadi pertanyaan gue sampai sekarang yang belum terjawab. Kenapa sih orang yang selingkuh itu gak mikirin banget pasangannya gitu? Minimal ya, dia itu mikirin pas lagi bahagia sama pasangannya. Tahu malah mikirin selingkuhannya. Calm down, Ray. Ray, seberat apapun beban yang lagi lo laluin, ingat terus ya, gue bakal selalu jadi support system lo. Ya Rai, inget juga ada gue kok 24 jam buat. Dan inget juga, gue gak bakal pernah selingkuh sama pasangan gue. Gue bakal sama-sama terus sampai akhir hayat. Siapa? Gue Siapa yang nanya? Itu kan mobil Pak Arga. Astaga. Harga. Ada apa ya, Mas? Ada hubungan apa dokter sama Bonita? Maaf kalau menurut dokter sikap saya kurang etis. Tapi kalau dokter berani mempermainkan Erika, saya gak akan segan-segan bertindak kasar sama dokter. Harga, tolong tenang dulu. Tolong. Tadi saya datang ke rumah Erika buat jemput Erika. Tapi karena saya dan Erika ada kesalahpahaman, Erika menolak untuk saya jemput. Jadi karena Erika menolak dijemput, Anda berani ke Bonita? Pak Arga, tolong. Saya minta Pak Arga untuk tenang dulu. Tolong tenang dulu. Saya nggak seburuk apa yang Pak Arga pikirkan. Bonita yang memaksa saya untuk mengantar dia. Dan Erika juga udah tahu. Ada yang saya pengen pertanyakan sama Pak Arga. Kalau Pak Arga benar-benar peduli sama Erika, Pak Arga mikir nggak? Kenapa Bonita bisa sampai kerja sama Bu Wilda? Apa Pak Arga nggak takut? Kalau Bu Bonita dan Wilda tuh kerja sama untuk menghancurkan Pak Arga dan Erika. Apapun rencana saya sama Dokter Riko, itu bukan urusan Bu Wilda, Bu. Yang saya sekarang mau tanya sama Bu Wilda, apa kabar janji Bu Wilda ke saya? Soal Bu Wilda mau bantuin saya nyari bukti-bukti tentang kematian almarhum saudara saya Benny. Saya kecewa sama Bu Wilda. Saya ngeliat sekarang kayaknya Bu Wilda ada di posisinya Erika sama Mas Arga ya? Atau jangan-jangan Bu Wilda tahu ya kalau pembunuhnya itu adalah Erika? Tapi Bu Wilda diem aja karena Bu Wilda ngejadiin itu alat supaya Mas Arga nggak bisa berkutik. Supaya Mas Arga bisa rujuk lagi sama Bu Wilda, iya Bu? Hah? Jaga mulut kamu, Bonita. Kamu gak akan suka bermasalah sama saya karena saya akan ngancurin hidup kamu. Bu Wilda mau ngomong kayak gitu ke saya. Maaf ya Bu, tapi saya bukan orang yang takut sama ancaman-ancaman seperti itu. Bu Wilda tuh juga nggak tahu siapa saya. Ingat ya Bu, saya kerja di restoran Bu Wilda ini bukan karena semata-mata soal uang, tapi karena semua janji Bu Wilda ke saya. Dan saya cuma berharap apa? Saya cuma berharap Bu Wilda nggak lupa sama semua janji-janji Bu Wilda ke saya.
Kalau Pak Arga benar-benar peduli sama Erika, Pak Arga mikir nggak? Kenapa Bonita bisa sampai kerja sama Bu Wilda? Apa Pak Arga nggak takut? Kalau Bu Bonita dan Wilda tuh kerja sama untuk menghancurkan Pak Arga dan Erika. Apa yang diomongin dokter Riko tadi ada benernya juga. Seharusnya Bonita nggak bekerja di restoran Wilda. Karena sewaktu-waktu bisa aja Bonita tahu tentang bukti yang dipegang Wilda. Seharusnya kalau memang Wilda gak berniat membocorkan bukti foto itu ke siapapun, dia gak akan terima Bonita bekerja di restoran. Kecuali kalau Wilda emang punya rencana lain. Gue gak bisa tenang mikirin soal ini. Jangan-jangan Wilda punya niat untuk mempermainkan aku. Gue harus bicara sama Wilda. Aku pengen tahu, apa untungnya Wilda mempertahankan Bonita di restoran ini? Jangan-jangan Bonita karyawan kepercayaan Wilda yang juga banyak pegang rahasia-rahasia aku dan Wilda. Atau dia juga tahu tentang keguguran Wilda. Wilda harus bisa menjelaskan semuanya dengan bukti-bukti. Kalau Wilda gak bisa menjelaskan semuanya, Wilda harus pecat Bonita sekarang juga. Awalnya, saya bercerai secara baik-baik sama mantan suami saya. Anak-anak saya juga nggak pernah sedikit pun kekurangan kasih sayang dari saya maupun papa mereka. Karena saya tidak pernah membatasi anak-anak saya bertemu dengan papa mereka. Tapi, sejak mantan suami saya menikah lagi, semuanya berubah. Mantan suami saya mulai banyak menuntut dan membuat masalah sama saya. Terutama masalah yang melibatkan anak bungsu saya yang memang sangat dekat sekali dengan papanya. Udah jangan bercerai. Udah jangan bercerai sama ayah. Saya nggak jadi bobo. Ira gak mau kehilangan ayah, Bunda. Akhirnya, saya terpaksa ambil sikap yang kadang terkesan menjauhkan dia dari anak-anak saya. Karena saya merasa sangat lelah menghadapi mantan suami saya ini, Mbak Nabila. Yang jadi pertanyaan saya, apa sikap saya ini salah, Mbak Nabila? Terima kasih kepada Bu Ratna di Kalisari. Langsung aja kita persilahkan Mbak Nabila untuk menjawab pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratna. Waalaikumsalam, Mbak Nabila. Saya akan coba jawab pertanyaan Bu Ratna sesuai dengan yang saya tahu dan juga dari pengalaman saya. Kita sebagai manusia kadang suka nggak sadar kalau apa yang kita lakuin itu baik menurut kita, tapi belum tentu baik untuk anak-anak kita. Dan sikap yang Bu Ratna ambil karena Bu Ratna rasa mantan suami ibu itu sudah mengganggu, saya yakin itu pasti yang terbaik menurut ibu. Tapi coba dipikirin lagi deh Bu. Apakah keputusan yang ibu ambil itu baik juga untuk anak-anak? Semoga Bu Ratna bisa menerima pendapat dari saya, tapi saya juga yakin Bu Ratna pasti punya jawaban ibu sendiri. Terima kasih Mbak Nabila untuk jawabannya. Semoga masalah yang Bu Ratna hadapi sekarang lekas ada jalan keluarnya. Amin ya robbal alamin. Kita sudah di penghujung acara nih. Sebelum saya putarkan sebuah lagu yang sangat indah dari Mahalini, kita dengarkan dulu quotes yang sangat inspiratif dari Mbak Nabila sebagai penutup acara kesayangan kita, Tanya Keluarga. Silakan Mbak Nabila. Ya, quote saya hari ini mengutip pesan yang indah dan juga inspiratif dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakmu bukan anak-anak pada zamanmu. Jadi didiklah anak-anakmu pada zamannya. Wow, quotes yang luar biasa. Inilah lagu dari Mahalini, Kisah Sempurna.
itu keputusan yang bijak untuk anak-anak saya. Malah kesannya saya yang jadi egois. Ya, gini loh. Kita sebagai manusia kan gak ada yang sempurna. Dan kamu seorang ibu, kamu yang lebih tahu apa yang harus kamu lakukan untuk bisa melindungi anak-anak kamu. Dan yang kamu berikan jawaban terhadap para responden yang nelfon ke radio ini, ya kamu selalu bersifat objektif. Dan menurut saya itu gak masalah. Selama yang kamu utarakan itu memang pantas untuk diterima oleh orang banyak. Setiap penelpon yang nelfon ke radio ini, mereka juga sebenarnya sama sekali nggak minta solusi kok. Mereka hanya mau semua problematika hidupnya mereka itu didengar. Itu doang sih. Makasih ya Mas. Mas Firman selalu bisa bikin saya ceria lagi kalau saya lagi galau. Ya tapi saya minta maaf ya. Gara-gara urusan Pak Arga kemarin itu kamu jadi marah banget sama saya. Saya emang marah dan kecewa sama Mas Firman, tapi nggak tahu kenapa saya tuh selalu aja nggak bisa marah sama Mas Firman. Oh iya, kayaknya saya tahu deh kenapa. Mungkin Ajusi yang ganteng ini bikin Nabila jadi gak bisa marah. Karena Nabila ngefans sama saya. Saya kan bukan Bimumul yang ngefans sama Mas Firman. Oh, bukannya kebalik ya Mas? Kan kata Zura, Mas Firman yang ngefans sama saya. Malah punya foto saya segede postcard loh. Oh, gitu ya? Iya sih. Ya udah kalau gitu saya mau langsung ke kantor ya Mas. Oh, iya. Saya ada banyak berkas yang harus saya periksa. Oh iya, yaudah kamu hati-hati. Saya jalan dulu ya Mas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya emang ngefans sih sama Nabila. Tapi entah kenapa, setiap ngeliat Nabila, setiap ketemu Nabila, perasaan saya selalu senang. Dan saya selalu senyum-senyum sendiri.